Halo Sobat Film, menonton film tidak hanya sekedar hiburan, namun ada sisi positif yang bisa kita ambil dari sebuah film. Pada video kali ini, saya akan berikan review singkat dan 5 nilai positif yang bisa memberikan inspirasi untuk kita di drama Indonesia bertemakan zombie berjudul Hitam. Jadi, tonton sampai selesai ya. Film series Hitam mencoba menawarkan konsep yang berbeda dengan menampilkan zombie. Dengan latar desa dengan budaya Jawa, daerah Yogyakarta, dan perpaduan cerita zombie yang segar. Sang sutradara membuat Hitam menjadi sebuah seri karena dapat memungkinkan untuk ditelusuri lebih dalam. Sehingga bisa jadi ceritanya akan dikembangkan lagi ke depannya. Dan ada kemungkinan jika melihat dari animo masyarakat yang menyukai film ini besar, akan dilanjutkan ke session kedua. Serial ini juga mendapatkan pujian langsung dari sutradara Joko Anwar yang mengatakan serial Hitam karya sutradara Siddhartha Tata ini adalah first rate trailer yang memukau. Penyutradaraan ciamik dengan akting yang memikat dari semua pemain. Pertanyaannya, apa sisi positif dari drama berjudul Hitam ini? Nah, sebelum saya lanjutkan video ini, bagi sobat film yang baru datang di channel ini, selamat datang di channel Nilai Cerita. Channel ini berisikan tentang review singkat seputar film dan drama dari berbagai genre. Kita juga akan selalu bahas sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita film untuk inspirasi hidup kita. Jika sobat film tertarik, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Drama Hitam dirilis 19 Juni 2021 di platform streaming Klik Film. Disutradarai oleh Tata Siddhartha, ide cerita ditulis oleh Sandi Paputungan, Nindi Raras, dan Fajar Marta Santosa. Dibintangi oleh Doni Damara sebagai Pak Dibyo, Sarah Fajira sebagai Tika, Aksara Dena sebagai Gilang, Eka Nusa Pertiwi sebagai Retno, dan Seteng Yuniawan sebagai Pak Bambang. Drama ini memiliki 4 episode dengan durasi sebanyak 45 menit setiap episode, bergenre horor dan trailer. Cerita dibuka dengan kakunya hubungan bapak dan anak antara Pak Dibyo yang diperankan oleh Doni Damara dan Tika yang baru saja pulang dari London. Sebagai kepala desa, Dibyo sering meninggalkan Tika di rumah. Tika lebih nyaman bersama Retno, temannya, sahabat dari kecil. Hubungan ayah anak yang dimiliki Pak Dibyo dan Tika memang sudah lama memburuk sejak kematian sang ibu dari Tika. Dalam serial ini, penonton akan melihat bagaimana Pak Dibyo berusaha menjaga putrinya Tika. Tika yang baru pulang dari London ternyata membawa wabah penyakit aneh yang bisa kita sebut zombie. Zombie itu seperti mayat hidup ya, jadi orang itu sudah mati dan kembali hidup dan sifatnya liar seperti binatang. Penyakit ini muncul jika malam dan Tika mulai berperilaku liar seperti hewan buas dan mencari mangsa daging manusia. Namun seiring berjalannya waktu, penyakit ini tidak hanya muncul malam hari, namun sudah permanen. Dan Tika menjadi zombie sepenuhnya. Awalnya Pak Dibyo mencoba mencari daging kambing saat Tika berubah menjadi zombie di malam hari untuk mencari makan. Pak Dibyo membuat salah satu kambing ternak warganya mati. Inilah kita lihat ada adegan di mana kambing warga mati di episode pertama. Ternyata Tika yang sudah menjadi zombie ini tidak suka daging kambing. Dia menyukai daging manusia. Sedari awal kita akan menyangka kematian salah satu warga akibat pembunuhan dan sengketa antara Pak Dibyo dengan Pak Bambang. Selain itu, di drama ini terjadi kisah persaingan antar sahabat antara Tika dan Retno. Ternyata Tika dan Retno sama-sama menyukai satu orang yang sama yang bernama Gilang. Persahabatan yang disuguhkan antara Tika dan Retno sebetulnya cukup kuat. Meski saling menyakiti, mereka juga tetap saling melindungi. Serial ini akan menampilkan kisah Pak Dibyo dan Pak Bambang yang terlibat perang dingin dalam proyek revitalisasi pasar. Meski tampak saling senyum di depan, keduanya justru berlomba-lomba untuk menjatuhkan satu sama lain di belakangnya. Lalu, apa saja 5 pesan positif yang bisa kita ambil dari drama Hitam? Pertama, kasih sayang bapak kepada anaknya. Walau hubungan antara Pak Dibyo dengan Tika renggang, nyatanya Pak Dibyo berusaha keras untuk melindungi Tika. Dia menganggap Tika yang sudah berubah menjadi zombie masih bisa disembuhkan. Pak Dibyo bahkan berusaha tetap tenang dan melindungi Tika dengan berbagai macam cara, sekalipun harus mengorbankan nyawa orang lain.
Pak Dibyo bahkan bisa berubah sikap dan karakternya dari seorang lurah yang ramah menjadi pembunuh yang berdarah dingin. Semua itu dilakukan Pak Dibyo hanya demi melindungi anaknya Tika. Kedua, segala keburukan akan terbongkar. Segala keburukan yang disimpan rapat-rapat oleh Pak Dibyo pasti akan terbongkar. Itulah yang terjadi jika kita menyimpan sesuatu yang buruk hanya demi menjaga image dan jabatan semata. Tika yang berubah menjadi zombie dan memangsa manusia seharusnya sedari awal Pak Dibyo bisa terbuka. Namun karena keserakahan dan menjaga image sebagai kepala desa dan kasih sayang dari ayah kepada anaknya, inilah membuat Pak Dibyo berusaha menutup aib. Ketiga, masyarakat yang mudah terpancing isu. Di drama hitam ini kita juga akan menyaksikan bagaimana psikologi masyarakat desa yang sangat mudah terpancing isu kurang baik tanpa cross-check terlebih dahulu. Budaya warga desa yang juga sering melakukan pertemuan atau sering ronda malam menjadikan isu-isu itu cepat berkembang di desa. Banyak dugaan dan prasangka yang muncul di masyarakat desa jika melihat ada sesuatu yang tidak benar. Keempat, berebut kekuasaan akan saling menjatuhkan. Sengketa antara Pak Dibyo dan Pak Bambang terkait dengan proyek revitalisasi pasar di kelurahan membuat masing-masing gelap mata. Hasilnya, baik Pak Dibyo yang memiliki kekuasaan sebagai lurah berani melawan Pak Bambang yang dibantu oleh preman pasar. Kedua orang ini saling tidak percaya dan saling menjatuhkan, yang justru melibatkan banyak orang yang menjadi korban. Kelima, nafsu jahat dan serakah. Keserakahan dan nafsu jahat membuat orang menjadi gelap mata, rela mengorbankan kepentingan dan nyawa orang lain hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Ada banyak sisi keserakahan dalam manusia dan tidak senang melihat orang lain sukses. Drama ini banyak mengajarkan bahwa keserakahan dan nafsu jahat akan menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Tim Nilai Cerita memberikan penilaian 4 bintang recommended untuk drama Hitam. Dengan jalan cerita yang sangat fresh dan sinematografi yang kuat, pengambilan gambar yang dinamis, didukung kuat oleh akting para aktor dan aktris yang terlibat, mulai dari Doni Damara, Sarah Fajira, dan aktor teater daerah yaitu Seteng Yuniawan. Bagi sobat film yang punya pengalaman dan punya pandangan lain tentang drama ini, silakan isi kolom komentar ya. Kasih jempol ke atas kalau sobat film suka dengan video ini dan kasih jempol ke bawah jika sobat film tidak suka. Semoga video ini bermanfaat buat sobat film, dan bagi sobat film yang baru datang dan belum klik tombol subscribe-nya, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru dari channel ini. Saya Yusuf Randi, kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye.